Ini dipakai tak Mas? Gini. Oh gini aja ya. Baik, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, akhirnya saya lorot ya, saya lepas ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah yang saya muliakan. Mari terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat tersebut kita masih mendapatkan karunia nikmat berupa kesehatan. Tasik sehat sedaya kita nggih. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari dan termasuk pada malam hari ini bisa memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah bersama-sama di Masjid Al-Furqan pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mengatur waktunya, dimanfaatkan untuk belajar atau taklim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah. Amin. Bahkan jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis lain Rasulullah juga menyampaikan sabdanya ya, di antaranya man kharaja talabu fil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'ah. Hadis rawahu Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Jadi barang siapa keluar, maksudnya berangkat dari rumahnya, kemudian tujuan utamanya thalabul ilmi, mencari ilmu, maka di sana posisinya disamakan derajatnya dengan jihad fi sabilillah. Karena fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang kembali ke rumah masing-masing. Jadi penting jamaah rahimakumullah belajar atau taklim menuntut ilmu itu. Ulama sepakat bahwa hukum menuntut ilmu tidak ada yang khilafiyah, tidak ada perbedaan, wajib. Tapi memang aneh di kalangan kita, rajin sholat berjamaah, tapi untuk belajar mencari ilmu mereka itu kadang-kadang aras-arasan atau ogah-ogahan. Padahal kalau sholat wajib itu ya dan berjamaah, ulama tidak sepakat, tidak ijma. Ada yang menghukumi sunnah muakkadah, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah biasa. Imam Ahmad mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Jumhur ulama tidak, Syafi'i tidak, Malik tidak, Hanafi tidak, dan ulama-ulama lain tidak, imam lain tidak. Jumhur, maka saya katakan jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya insya Allah yang kuat, yang benar, termasuk tarjih Muhammadiyah, tidak dihukumi wajib, hanya sunnah muakkadah, sunat yang ditekankan, sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah hukumnya hanya sunnah biasa itu. Tapi kalau masalah menuntut ilmu, sepakat ulama, tidak ada yang mengatakan menuntut ilmu itu mubah, sunnah, tidak. Sepakat wajib menuntut ilmu itu. Karena sesungguhnya ilmu dalam Islam itu posisinya adalah
dikatakan oleh para ulama bahwa al ilmu itu qabla amali. Ilmu itu harus posisinya didepankan, didahulukan sebelum kita itu beribadah atau beramal. Karena boleh jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, amal kita bisa tertolak dan tidak diterima. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Nadoman. Nadoman itu syair supaya orang itu bisa menghafalkan lebih mudah, yang dibuat oleh Syekh Ruslan, ya, namanya kitabnya kalau nggak salah apa namanya itu Ta'limu Ta'lim, dan kitab ini biasa diajarkan di pesantren-pesantren salafiyah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun wala tuqbalun. Itu ada sebuah nadoman seperti itu. Wa kullu man, kul itu semua saja, man itu siapa? Manusia, semua orang. Ketika dia melakukan amalan di mana amalan tadi tidak punya dasar ilmunya, dia tidak paham masalah amalan tersebut atau ibadah dan nggak ngerti ilmunya, maka amalan tersebut potensi untuk tidak diterima itu besar sekali. Mardudatun, tertolak. Walatuk balun, dan tidak diterima itu. Itulah sekali lagi pentingnya kita belajar. Kita sama-sama belajar ya rahimakumullah. Tidak ada di sini yang merasa lebih top, lebih hebat, tidak. Kita sama-sama belajar. Mari kita mencari dari ilmu-ilmu yang sudah, kalau kita bicara masalah putusan tarjih, ini menjadi semacam kesepakatan yang diputus, ditanfid oleh ulama-ulama atau kiai-kiai Muhammadiyah. Nah, kali ini jamaah rahimakumullah, bab yang kita bahas tentang masalah bacaan salam dalam sholat. Dimunculkan kembali jamaah rahimakumullah, walaupun ini sudah diputuskan di dalam kitab sholat. Bacanya sudah ada dalam kitab sholat tentang masalah bacaan lafadz salamnya bagaimana. Dimunculkan kembali ya dalam pembahasan, ya. Akhirnya di sidang Muktamar Tarjih Wiradesa Pecenongan Pekalongan dibahas ulang. Keputusannya menyerahkan kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk mentelaah atau menyelidiki kembali lebih lanjut dan memutuskannya. Kemudian setelah diputuskan disuruh mentanfid, itu kemudian dimaklumatkan, diumumkan. Hasil penelitian pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih tentang masalah bacaan salam di dalam sholat seperti ini. Mari semuanya sambut bahu, okay? Ada fotokopinya semuanya, okay? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memperhatikan titik 2 amanat. Amanat Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Pecenongan Pekalongan, tanggalnya juga ada semuanya, tahunnya juga ada, agar supaya pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih menyelidiki lebih lanjut tentang bacaan salam dalam sholat, kemudian memutuskan, dan kemudian keputusan tersebut dimaklumatkan, diumumkannya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih setelah menyelidiki dan meliti kembali riwayat-riwayat hadis yang berhubungan dengan masalah salam dalam sholat sebagaimana yang diamanatkan, memutuskan. Nah, keputusannya mari kita simak bersama-sama. 1. Tetap adanya tuntunan salam dalam sholat sebagaimana tersebut dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih cetakan kedua halaman 811, yaitu pada kitab sholat. Pada kedua-dua salam ke kanan dan ke kiri dengan membaca, bacaannya adalah lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tersebut dalam kitab Subulus Salam juz 1 halaman 310. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara halaman kadang tiap tahun beda penerbit, beda halaman. Yang punya saya beda dengan halaman yang punya sebagaimana yang dimaksud dalam buku tarjih ini, tidak sama halamannya. Tapi jelas kalimatnya sama. Kata pengarangnya, siapa pengarang Subulus Salam? Penulisnya adalah Imam An-Sun'ani. Dia sebetulnya bermadzhab kepada Malikiyah. Tapi di dalam membahas masalah pembahasan Sarah Bulul Maram, Imam An-Sun'ani lebih objektif, tidak condong kepada pendapat imamnya itu. Lebih objektif ya, menyampaikan dalil-dalilnya. Disebutkan dalam kitab Subulus Salam, qultu
Kata Imam As-Sunani mengatakan, saya mengatakan roja'na, kami merujuk kembali Sunan Ibnu Abi. Di dalam putusan tarjah ditulis Sunan Ibnu Abi. Maksudnya di sini adalah yang jelas dalam Subul Salam enggak seperti itu kalimatnya. Yang jelas dalam Subul Salam roja'na Sunan Ibnu Abi Ibnu Majah itu. Yang lengkap begitu, Ibnu Majah itu. Min nusha dari naskah sahihah yang jelas yang benar, makru'atin yang dibaca, fawajadna maka kami jumpai fihi di dalam naskah tersebut ma apa-apa lafzuhu tentang lafadznya babut taslim dalam bab masalah salam. Ada cerita sanadnya seperti ini, haddatsana menceritakan kepada kami, kepada siapa kami ini? Kepada Sunan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, haddatsana Amru bin Ubaidillah, bukan Abi tapi Ubaidillah an Abi Ishaq anil Akhwas, ya. Sementara dalam tarjah tulisannya anil Akhwas, yang benar anil Akhwas an Abdullah. Abdullah siapa ini? Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yusallimu, beliau membaca salam an yaminihi wa an simalihi. Kalimat an jama' rahimakumullah dalam penjelasan kalau kita belajar ilmu bahasa, ilmu sorof dan ilmu nahwu, an itu adalah muzawazah. Muzawazah itu lewat. Itu pemahaman kalau kita tinjau dari bahasa an itu. Apa sih makna an itu? Makna an itu adalah muzawazah. Muzawazah itu lewat. Nah, misalnya di sini, ini lewat sini berarti lewat sampai berarti an-nya dari sini. An apa namanya? Janib itu, jadi itu. Lewat sampingnya itu. Maksudnya kalau bisa an yamini, maksudnya itu Rasulullah membaca salam itu bukan di depan assalamualaikum, itu bukan dari lewat, bukan lewat dari kanannya, dari depannya itu. Tapi kalau an yamini maksudnya lewat kanannya. Sehingga itulah yang saya pahami, yang saya amalkan, salamnya itu kanan noleh, kemudian salam itu. Jadi itu. Dari kanan assalamualaikum dan bacaannya di sini kita hatta digambarkan ketika itu yuro dilihat bayat putih. Apa bayatnya? Ini keliru salah ketikanya. Khatwa itu. Khudiyah itu maksudnya pipi kanan Rasulullah kelihatan putih bersih itu. Apa bacaan Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap nggih tadi? Intaha, selesai sampai di sini. Bilafdin dengan lafaz seperti itu. Wa fi talqis afkar wa takhrij adkar. Dalam kitabnya Ibnu Hajar Asqalani tentang takhrij kitabnya Imam Nawawi, yaitu adkar. Adkar itu kitabnya Imam Nawawi, dikir-dikir. Nah, kalau panjenengan mencari hadis masalah sholat Isra di Imam Nawawi dalam kitab adkar ada itu. Tapi hadis tersebut tidak masuk dalam pembahasan sholat Isra, dzikir pagi itu. Jadi pembahasan sholat Isra itu sebetulnya menjadi khilafiyah, apakah memang hadisnya kuat atau tidak. Kalau saya melakukan penjelasan dari Syekh Utsaimin bin Bas termasuk itu, sebetulnya itu bukan sholat Isra, sebetulnya adalah sholat duha yang dikerjakan awal waktu. Jadi itu kata Imam bin Bas, Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin. Jadi hadis Isra itu memang menjadi perdebatan antara yang mensohekan dan mendoifkan. Saya lanjutkan rahimakallah. Adkar ini kitabnya Nawawi. Al-Hafidh kemudian komentar Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani lama tatkala dzakara Nawawi, ketika hal tersebut disebutkan dalam kitab Adkar oleh Imam Nawawi, anna ziyadata sesungguhnya tambahan wa barakatuhu dalam salam wa barakatuhu ziyadatun fardatun, tambahan ini adalah tambahan tersebut dikatakan fardiyah, maksudnya menyendiri, tidak ada penyerta yang lain, tidak ada sahid yang lain. Artinya hadisnya itu menyendiri. Fardah itu maksudnya sendiri hadisnya itu. Kalau hadis seperti ini kata Imam Nawawi, ini ada keraguan tentang masalah kesahihannya. Itu pendapat Imam Nawawi. Akhirnya bagaimana komentar Ibnu Hajar Asqalani? Saqal Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, dibantah oleh Ibnu Hajar Asqalani. Turukon. Ini bukan salah ketik yang bukan turufan tapi turukon. Jalan-jalannya hadis tadi itu sanadnya adalah bukan satu. Iddah itu bilangannya banyak.
Liyazat ini tentang masalah tambahan wa barakatuh. Maksudnya begini, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, tambahan wa barakatuh itu bukan sendiri, artinya itu banyak tambahnya, kuat itu. Bukan sendiri itu. Suma kemudian qala Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan fahadi yang seperti ini iddatuhun, ini salah ketik ya. Tambahan di sini maksudnya turukun. Iddah itu banyak ya, turuk ini salah ketik ya. Turukun jalan-jalan hadis tersebut sabat kuat dia dengannya itu. Apa? Wa barakatuh. Nah, maksudnya begini kata Imam Ibnu Hajar, tambahan wa barakatuh itu jalan-jalan hadisnya itu banyak dan kuat. Bi khilafin berbeda yang difahami mayuhimu, apa yang disangkakan oleh kalam syekh, pernyataan yaitu syekh yaitu Imam Nawawi itu. Annaha riwayatun fardatun, sebagaimana katakan Imam Nawawi bahwa tambahan wa barakatuh itu adalah tambahan yang menyendiri. Indah selesai kalamu seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam kitab Subulus Salam terjadi semacam pembahasan yang diulas oleh Imam So'ani, ulasan pendapat dari Imam Nawawi disampaikan semuanya seperti tadi yang kita baca dalam kitab Al-Adhkar, kemudian bantahan-bantahan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani. Imam yang mengatakan wa barakatuh itu tambahnya hanya menyendiri, sementara bantahan dari Ibnu Hajar enggak sendiri, jalannya banyak dan jalannya tadi itu kuat. Nah itu bantahannya, tidak sebagaimana disangka oleh Imam Nawawi itu. Nah, kata Imam Ibnu Hajar mengatakan begitu. Monggo panjenengan bisa cek kembali keterangan tersebut dalam kitab Subulus Salam. Kalau juznya sama satu, tapi halamannya mungkin beda itu. Kemudian yang kedua, untuk lebih memperkuat, lebih isbatnya mengkuat, dikuatkan lagi yang tersebut dalam salam di atas ada keterangan lain disebutkan dalam Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla. Juznya juz 3 halaman 372 tentang hadis Abdullah bin Mas'ud. Catatan saya rahimakumullah jadi sewu. Jadi beda dengan halaman dan juz yang saya miliki kitab Muhalla itu. Memang sumber hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi sebetulnya di dalam bab tersebut tentang masalah bagaimana salam pada posisi saat sholat. Dan di sana Muhalla itu adalah tertib dalam urutan tertib. Nah, ada persoalan-persoalan itu, masalah ini, disebutkan seperti itu. Sekali lagi jamaah rahimakumullah ya. Begitu saya cek dalam kitab Muhalla, kebetulan yang saya miliki ya, berbeda dengan juz dan halaman sebagaimana yang ada dalam catatan fotokopi ini. Karena ini saya kutip dari HPT. Tapi kalimatnya sama. Haddatsana Hammad menceritakan kepada kami, siapa kami itu? Yaitu Ibnu Hazm. Hammad gurunya itu. Haddatsana Ibnu Mukhrij, haddatsana Ibnu A'raf, haddatsana Dairui, haddatsana Abdul Razak an Sufyan Ats-Tsauri wa Muammar kilahuma, dan dua-duanya ini mengatakan an Hammad bin Abi Sulaiman an Abi Duha an Masruq an Abdillah bin Mas'ud qala. Ibnu Mas'ud menceritakan, mana situ saya tidak lupa, kata Ibnu Mas'ud, ar-Rasulillahi Rasulullah SAW, ini salah ketik ya, apa yang dikatakan dari Rasulullah SAW saat beliau ketika sholat, annahu kana, sesungguhnya adalah beliau yusallim, membaca salam, an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama sih menggunakan an semuanya itu. Jadi kalimat an itu. Jadi digambarkan saya tidak lupa. Saya pernah melihat sholat di belakang Rasulullah, dan ketika Rasulullah salam membaca ya dari samping kanannya bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta yura bayadu hadwi itu. Ini salah ketik. Sehingga kelihatan putih pipi beliau. Wa an yasarihi, ini juga salah ketik, bukan gandeng. Dan saya juga melihat dari samping kiri Rasulullah, apa bacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yura bayadu hadi aidon. Dan seperti itulah pipi Rasulullah kelihatan putih juga seperti pipi yang kanan. Nah, begitu nggih. Nah, itulah jamaah rahimakumullah sebagai penguat keterangan-keterangan dari dalil-dalil tentang bacaan salam yang ada dalam
buku kitab sholat himpunan Putusan Tarjih. Jadi ini sebagai tambahan ya, menguatkan, karena dalam sidang tarjih di di Pecenongan dimunculkan lagi. Sahabat rahimahullah, memang kalau saya perhatikan dan saya alami, saya saksikan sendiri di kalangan ulama-ulama atau senior kami lah, atau kiai-kiai kami, salamnya itu beragam. Tapi yang banyak saya lihat rata-rata salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ke kanan, sementara yang kiri cukup assalamualaikum warahmatullahi saja. Itu yang banyak itu saya lihat. Ya, jadi itu yang saya lihat di senior kami atau kiai-kiai kami itu. Dan kebetulan jamaah rahimakumullah, rujukan yang dipakai dalilnya itu merujuk pada kitab Sunan Abu Dawud. Perlu dikit pahami jamaah rahimakumullah, Abu Dawud ini sewu naskah Abu Dawud. Mungkin di sini mungkin naskahnya nggak begitu banyak. Bukan satu naskah, ada 9 naskah. Yang 2 naskah itu masih tulisan tangan. Jadi santrinya Abu Dawud, muridnya Abu Dawud itu banyak sekali itu yang menulis dari apa yang disampaikan Abu Dawud. Dan kebetulan jamaah rahimakumullah, naskah-naskah yang beredar di sini kebanyakan itu yang ada itu ya. Naskah Abu Dawud tadi salamnya memang begitu. Jadi saya melihat di pustakaan-pustakaan di mana saya lihat Sunan Abu Dawud dalam masalah kitab sholat, bab masalah salam, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, lengkap, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang ada begitu. Nah, kebetulan juga saya punya naskah Abu Dawud yang beda dengan naskah-naskah yang lain. Saya lihat di sana lengkap ternyata itu. Jadi justru jamaah rahimahullah, jangan berdalil pada satu kitab kemudian kita kekeh ngeyel itu, tidak menghormati pendapat yang lain. Sekali lagi Abu Dawud naskahnya itu bukan 1, 9 naskah. Yang sudah dicetak itu ada 7 naskah, 2 naskah itu belum dicetak, masih tulisan tangan. Nah itu. Dan kebetulan justru jamaah rahimahullah, saya punya naskah Abu Dawud. Insyaallah nanti kalau ingat saya akan bawakan naskah yang saya miliki ya, lengkap salamnya itu. Ke kanan juga lengkap wabarakatuh, ke kiri juga lengkap wabarakatuh. Dan sumbernya bersumber dari sahabat Ma'il bin Hujar. Sementara yang kita bahas tadi sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, tidak jalannya satu, banyak jalannya, sanadnya kuat semuanya. Itulah komentar, penjelasan, bantahan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani membantah kepada dikatakan syekh itu menghormati. Begitulah ulama-ulama dulu ya. Sebetulnya generasinya itu hampir sama antara Imam Ibnu Hajar Asqalani itu dengan Imam Nawawi. Selisih ada beberapa periode saja. Dia mengatakan syekh itu guru. Jadi lebih senior itu gurunya itu. Imam Nawawi lebih senior dari Ibnu Hajar Asqalani itu. Itu bantahan terhadap apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ketika mengulas masalah bacaan salam yang ada tambahan wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kami. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gerakan dia. Yang pertama ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama gerakan. Iya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tengoknya ya. Oh gitu ya. Iya. Memang ada perbedaan. Well, ya. Kalau kalimatnya saya melihat bacaan salam nyun sewu. Kalau kita lihat dalam kitab Sifatus Sholati ala Rasul yang ditulis oleh Albani, salam itu memang tidak 2 saja atau bukan, bacaannya macam-macam. Di sana kalau nggak salah ada sekitar 7 apa 5 itu. Di antaranya, tapi lengkapnya tidak ada di sana. Di Albani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang lengkap ke kanan, yang ke kiri cukup assalamualaikum warahmatullahi itu yang ada. Yang lengkap tidak ada ya Albani itu dalam kitab sholat. Kemudian ada lagi assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri juga ada itu di Albani ada. Ada lagi assalamualaikum misalnya cukup ke kanan, di sini assalamualaikum juga ada. Ada lagi assalamualaikum warahmatullahi ada, assalamualaikum juga ada. Jadi saya katakan ragam bacaannya. Lalu bagaimana gerakan? Saya melihat semuanya tadi menggunakan kalimat an itu an.
Manaan kalau kita kajian bahasa, an itu muzawazah. Muzawazah itu lewat. Kalau an yamin berarti lewat kanannya. Mungkin nanti yang ketiga menjadikan contohkan tadi itu orangnya tadi begini mungkin sakit bulunya ke lehernya sakit sehingga ada kelihatan dari belakang. Tapi kalau dia mengabaikan wala begini itu mengentengkan sunnah, nggak boleh itu. Oh dia itu kuat begini, nggak begini, kenapa nggak begini? Rasulullah sendiri kok begini kok. Jadi dikelihatan pipi Rasulullah putih itu. Kalau kita halah seperti ini boleh, nggak boleh itu. Itu menentang sunnah Rasulullah, nggak boleh. Rasulullah ngajari nggak begitu salamnya. Oh dia itu kuat kecuali kalau dia sakit. Tapi tentang masalah peragaman gerakan tadi ada. Nah, kalau seperti assalamualaikum di depan, ini berarti bukan dari an yamini kalau saya katakan. Ya dari posisi ketika dia pada waktu melihat di tempat sholat, melihat arah kiblat tadi itu, bukan dari arah kanannya. Nah, mungkin kalau misalnya bersamaan itu, ya itu bisa difahami, maklum itu bisa dipahami. Insya Allah bisa itu dipahami. Muzawah itu begitu, lewat itu bisa dipahami. Jadi gerakannya bersama-sama dengan baca itu insya Allah itu boleh. Tapi kalau misalnya assalamualaikum kemudian dari gini assalamualaikum kemudian tidak begini, ya itu menurut saya tidak benar itu, tidak tepat itu. Jadi insya Allah ada dua kemungkinan sesuai dengan tinjuan bahasa. Bisa kemudian assalamualaikum begini juga boleh tadi dengan semua gerakan tadi itu ya. Atau gerakan kemudian salamnya dari kanan juga boleh. Tapi sementara yang kami amalkan adalah bergerak dulu ke kanan karena saya memahami muzawah itu adalah dari lewat dari kanan atau lewat dari kiri itu. Ngoten nggih? Iya, itu saya pahami begitu. Tapi saya memahami an itu boleh karena muzawah itu bisa melihat jadi gerakan dengan apa? Salam itu jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang an lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kiri, assalamualaikum dari kiri baru salamnya belokkan apa? Menoleh ke kiri. Lah ya itu saya katakan ini memahami kalimat bagaimana ini dipahami. Itu kalimatnya bagaimana? Memahami kalimat an itu. Saya pikir itu bertentangan dengan makna bahasa tinjuan ya bahasa tentang arti makna an itu. Nggak terjadi itu. Gitu nggih? Cabut nggih? Nggih Bapak, Pak. Ya mungkin dia kekeh pada pendapatnya Imam Syafi'i itu. Tapi Syafi'i sendiri walaupun salam itu yang rukunnya atau wajibnya sholat hanya satu saja, sementara yang kedua ini tidak menjadi rukunnya. Ada kata kalau misalnya nggak salam itu sholatnya sah itu. Tapi sejauh ini yang saya pahami literatur yang ada di Syafi'iyah ternyata salamnya nggak ditulis satu lengkap kanan kiri itu. Kan aneh kan? Memang pendapat fikih begitu. Tapi amaliyahnya nggak begitu prakteknya. Tetap salamnya juga dua, cuma difahami menurut tinjuan ilmu fikihnya, hukumnya sah. Andai kata kalau menjenengan cukup salamnya ke kanan, salamnya sah, tidak batal. Andai kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batal tut, itu sahnya salamnya. Karena itu difahami begitu. Tapi beda lain pemahamannya. Ulama lain tidak. Salam itu ya akhir sholat aja, bukan yang pertama, yang kedua itu. Yaitu salam yang kedua itu yang akhir sholat. Baru kenapa? Karena difahami. Karena boleh jadi nyun sewu ya Rasulullah mengatakan tadi itu ternyata yang dipahami akhir salam itu mas akhir sholat kan wadahilul bitaslim kan gitu, dihalalkan perbuatan itu setelah salam. Salam bagaimana? Salam yang kedua itu yang diamalkan dan dipahami oleh seluruh ulama-ulama salaf. Berbeda dengan Syafi'iyah ya. Jadi insya Allah jamaah rahimakumullah, berakhirnya salam kita bukan salam yang pertama tapi salam yang kedua. Insya Allah itu pendapat yang kuat. Ini jadi baru kalau kita salam kedua silakan, berarti boleh kita bebas mau bicara sudah, karena sholat kita itu sudah selesai itu, saat salam kedua. Nonton nggih jadi itu. Jadi itu nggih. Jadi kalau ada salam begitu berarti dia ngikuti insya Allah pendapat Syafi'iyah itu. Tapi kalau nggak teruskan kedua, saya katakan mungkin dia itu malas itu. Sholat kok pakai males-malesan? Ada apa kok salamnya kedua gak dibaca sekaligus ini? Lengkap lah kalau sempurna lah itu. Ngikuti Rasulullah. Kan Rasulullah begitu. Gak ada Rasul contohnya itu salamnya gini aja enggak. Yang kedua, tapi bacanya ragam Rasulullah. Beragam. Sementara yang kita baca kita pelajari dalam HBT ini. Kemudian yang rahimahullah, saya menemukan putusan ini tambah di sini Yusuf dalam buku 3 ini. Jadi 3 apa? HBT buku 3 ini. Ini yang namanya buku 3 ini. Ternyata dimunculkan lagi masalah tadi itu, akhirnya diberikan toleran pada munas tarjih di ujung pandang. Masih di sini dikatakan tanawu salam, dibolehkan manakala kalau ada yang hanya baca
Cukup assalamualaikum warahmatullahi dibolehkan. Boleh dengan. Nah, tapi kalau kami suka yang lengkap, kenapa? Yang lengkap ini bukan suka-suka, karena juga ada dasarnya. Mendoakan itu kan lengkap, kan lebih enak, lebih sempurna. Ada wabarakatuh, ada assalamualaikum, juga ada wabarakatuh. Ada ucapan salam sejahtera, ada barokah juga. Doa itu, mendoakan lengkap kan lebih bagus. Itu bukan masalah suka-suka itu, karena saya alasannya ada dasarnya, ada dalilnya itu. Kalau suka-suka dan ada dasarnya, jangan itu. Ditambah-tambahin assalamualaikum, waalaikumsalam, macam-macam tambah suka. Udah, ini ibadah sudah tidak bisa diganti-ganti. Ya. Apakah dia di sini ada orang atau tidak? Ya itu bacanya begitu, sudah qot'i itu. Nggak usah dipakai assalamualaikum, jangan itu. Tidak boleh itu. Itu sudah tetap itu, nggak bisa dirubah-rubah. Entah ditambah wabarakatuh atau tidak, ya itu urusan lain itu. Ngoten nggih jadi pembahasannya. Sabun ada lagi? Nggih Bapak, silakan. Kalau ada Imam Nyun Sewu di sini yang sudah misalnya dipanjer di sini, Imam Rawatib di sini, sebaiknya dia harus mengamalkan putusan tarjih yang resmi, biar tidak mengganggukan jamaah itu. Iya jadi. Kalau ada imam di Muhammadiyah, amaliannya tidak sejalan dengan tarjih, menurut saya itu ya tidak patut lah. Ya tidak elok. Jadi itu. Seharusnya imam harus patuh kalau ada putusan tarjih. Nggih, ngoten nggih. Karena makmumnya ya tetap ngikuti saja. Panjenengan bisa ngamalkan lengkap. Karena memang ada tuntunannya. Lengkap panjenengan nggih. Ada lagi memang kiri kemudian tidak mau noleh ke kiri, ya jenengan lengkap, noleh dengan bacaan. Ngoten nggih jadi. Perlu difahami jamaah rahimakumullah ini ya. Sedikit kita tarik ke belakang sejarah riwayat di majelis tarjih itu. Majelis tarjih itu adalah keinginan kuat dari tokoh dari Surabaya yang menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Mansur. Itu kan orang Surabaya, makamnya ada di Ngampel itu. Asli Surabaya itu. Oleh tokoh kita, pendiri Muhammadiyah, Kiai Muhammad Dahlan, dia itu disebut bukan tokoh biasa, artinya dia mengatakan orang ini termasuk ada sapu, bukan sapu jagat, tapi sapu kawat. Kenapa kawat? Karena dia itu kekeh. Pendapatnya pada masalah-masalah sunnah itu kekeh. Dia kata Kiai Muhammad Dahlan, ini tokoh ini adalah dari Surabaya, sapu kawat dari Surabaya gitu. Sapu kawat dari Surabaya. Jadi majelis tarjih itu memang ide gagasan ini munculnya itu dari Kiai Muhammad Mansur. Kenapa latar belakangnya? Dilihat ternyata di Muhammadiyah, ubudiyahnya macam-macam, tanawuh macam-macam, sholat macam-macam. Sampai di sini saja mungkin yang 10 orang sholat di sini, mungkin macamnya 10 di sini sholatnya tadi. Macam-macam orang Muhammadiyah sholatnya. Ibadah juga macam-macam. Akhirnya dibuatlah kalau begini, dibuatlah sebuah lembaga majelis yang menangani masalah macam-macam tersebut, dipersoalkan bagaimana dibahas. Akhirnya dibentuk majelis tarjih. Tarjih itu majelis yang mentarjih, itu mengambil dalil-dalil yang dianggap kuat ketika itu. Ya itu yang dipakai. Ngoten niku ceritanya supaya apa? Ada keseragaman di kalangan kita itu. Enggak beragam sholatnya. Atau ibadahnya enggak beragam. Intinya ke sana. Kalau ada misalnya pahaman tidak sama tarjih, jangan kalau dia misalnya tokoh atau mubalek atau ustadz disampaikan kepada jamaah. Itu bukan lahannya, bukan wilayahnya disampaikan di jamaah. Jamaah menjadi bingung. Ini ada tokoh Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah menyampaikan ceramahnya bertentangan dengan ini, jangan itu. Kalau ada misalnya nggak sebab dengan ini, mari ada tempatnya dibahas. Dibahas apa? Di majelis tarjih itu. Mari kita bahas lagi. Ngoten nggih jadi itu. Jangan dilemparkan kepada jamaah menjadi bingung. Ngoten nggih jadi. Itulah kita menghormati kita. Saya saja kalau ada perbedaan enggak saya lemparkan di jamaah untuk saya sendiri. Tetap saya amalkan sendiri. Nah, ternyata Nyun Sewu di sini sudah dibahas, dimunculkan lagi tentang masalah iftitah. Kalau di sini iftitah sholat hanya 2. Kalau di dalam bukunya Nasaruddin Albani ada 14 macam iftitah sholat itu.
Nah, ternyata di sini yang sudah saya amalkan lama itu, di sini dihormati, di sini diputuskan itu. Ternyata bacaan iftitah bukan 2 lagi, ada tambah lagi di sini boleh membaca misalnya yang lain apa? Kabiro boleh itu. Tapi nggak panjang. Allahu Akbar, ikhram dulu, kemudian Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Diputuskan lagi dalam munas tarjih di ujung pandang, dibolehkan. Karena hadisnya sahih itu. Nah, boleh menjadikan ngamalkan gitu, ya boleh itu. Tapi derajat sahih gitu. Sahih itu kan ada grade-nya, Pak. Yang tersahih iftitah itu Allahumma ba'id. Kenapa sih? Karena di Bukhari ada, yang lainnya ada. Kalau sudah Bukhari ada, semuanya beres itu. Sementara kabiro di Bukhari tidak ada. Cukup di Muslim ada, di Nasai ada, Tirmidzi ada, tapi Bukhari tidak ada. Ingat, derajat hadis yang paling tinggi sahihnya di Bukhari itu. Muslim itu masih di bawah Bukhari itu. Kata dia jadi. Di Muslim ada kabiro itu. Wajah tuh, Bukhari tidak ada. Apa itu putuskan kenapa? Di Muslim ada wajah tuh. Di Tirmidzi juga ada. Makanya derajat grade yang sahih tadi itu iftitah itu Allahumma ba'id. Karena apa? Di Bukhari ada, Muslim ada, yang lainnya sudah ada semuanya tuh. Ya, itu jadi ceritanya jadi. Jadi ada sahih, ada yang tersahih itu. Ada nomor 1 yang terbagus dari itu. Makanya di dalam kitab sholatnya Syekh Albani mengatakan ada 14 itu, yang tertinggi yang pertama itu Allahumma ba'id. Yang diletakkan pertama itu, karena memang diakui betul itu. Kata dia jadi itu. Jadi beragam. Ya, kalau misalnya wajah itu monggo silakan, tapi kalau misalnya jadi imam kasihan makmumnya lama itu, bukan diberakhir sama wa ana atau anak muslim, tidak, itu masih berlanjut itu. Panjang baca lagi di sini itu, panjang itu. Dan itu ada penjelasan dalam kitab Subul Salam. Ternyata doa itu dibaca Rasulullah bukan pada waktu Rasulullah jadi imam sholat fardiyah, maksudnya sholat fardu wajib, tapi ketika Rasulullah sholat malam. Lalu apakah boleh sholat malam dibaca sholat wajib? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Boleh. Menyenangkan misalnya baca wajatu, tapi di sini tidak ada ini. Ini itu adalah doa ketika habis menyembelih hewan kurban. Jadi itu ada di Muslim ada itu. Jadi ini wajatu itu bukan iftitah. Iftitah hanya wajatu saja itu yang sahih itu. Di Muslim ada, ya. Di Bukhari tidak ada. Makanya di sini Yusuf masuk di sini putusannya ada 2 tadi. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah ya, kembali lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah ketarjihan Muhammadiyah. Monggo kalau ada yang mau dibahas tanya lagi. Contoh, saya berikan contoh lagi itu. Dulu ya dibahas lagi 2 tahun yang lalu kalau nggak salah di Surabaya ini, karena ada terbitan buku diterbitkan dari dari Majelis Tabligh Pusat. Majelis Tabligh itu tentang masalah tuntunan Ramadan. Ternyata di sana masalah sholat tarawih beragam sekali pelaksanaannya itu. Boleh 4-4 kemudian 3, boleh 2-2 kemudian diakhiri dengan 3, boleh 2-2-2 kemudian diakhiri hanya 1, boleh itu. Begitu. Kemudian di sidang lagi di Surabaya saya bahas ini. Ini sudahlah, kita kembali ke sini aja. Kita hormati di sini. Dan ini sudah diamalkan oleh keputusan Surabaya ini. Dikuatkan keputusan Surabaya. Caranya begini, ada 2 itu. Kalau mengamalkan 2-2 itu 3, tapi yang 4 ini di Surabaya tidak maksudnya tidak dilaksanakan. Kita hormati, tapi untuk menjaga supaya umat tidak menjadi gaduh, maka kita hormati keputusan khusus Surabaya sholat tarawihnya menggunakan 2-2 kemudian diakhiri witir dengan 3. Itu harus kita hormati itu. Misalnya ada mubalek menyampaikan begitu, kita coba sekarang ini kita mengamalkan hadisnya Ibunda Aisyah. Nah, jamaah kasih ya 4-4 kemudian 3 salam, jangan itu. Besoknya lagi membaliknya mengamalkan 2, akhirnya menjadi kacau itu, tidak tertib itu. Oke? Jamaah kita taraf pemahaman keagamannya itu nyun sewu berbeda-beda. Bagi orang yang paham tidak menjadi masalah, tapi bagi orang yang baru-baru sholat tarawih bingung itu. Mending begini berubah, akhirnya malas sholat tarawih jadi ini. Ini kan menimbulkan masalah-masalah. Maka jamaah rahimakumullah nyun sewu, bijaklah. Kalau ada perbedaan-perbedaan tidak sama dengan HBT, jangan dilempar kepada jamaah. Ngoten nggih, jadi itu. Kita hormati keputusan kita ini. Ngoten nggih? Monggo kalau ada lagi, mau silakan. Oh, Ibu, mau silakan, Bu. Nun. Nawa Bu, salat tahajud. Nggih. Itu boleh, menjenengan ngamalkan hadisnya Bunda Aisyah. Di APT memang ada. Nyun sewu, kalau saya bahas dalam Subul Salam dibahas panjang lebar,
Dohirnya hadisnya Aisyah itu memang begitu. 4 salam. Tapi dulu ulama-ulama tidak ada yang memahami sholat taraweh itu 4 salam, tidak ada itu. Taraweh itu tidak ada. Pengamalan sholat taraweh itu tidak ada. Seluruh dunia ketika itu ulama sudah bahas pelaksanaan sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang diamalkan oleh ulama sedunia. Tidak ada yang mengamalkan di masjid-masjid besar mulai sejak dulu bahkan sampai sekarang. Sholat tarawih di mana-mana itu tidak ada yang 4 rakaat salam. Rata-rata memang semuanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini sholat tarawih. Ngoten nggih jadi. Sekali lagi kalau kita sholat tarawih tentu harus kita hormati. Nggih ngoten niku keputusannya itu. Boleh panjenengan sholat malam. Bahkan panjenengan misalnya langsung misalnya 7 rakaat kemudian nanti diakhiri dengan 1 rakaat salam tidak apa-apa itu. Misalnya langsung 6 rakaat nyambung terus kemudian diakhiri, itu memang beragam sekali salat malam itu. Caranya juga beragam itu. Karena Rasul juga berdiri lama, kemudian Rasul duduk lama, berdiri lagi. Begitu Rasulullah, beragam sekali. Di sini ada semuanya apa bahas salat malam itu. Ngoten nggih jadi itu. Tapi pengamalan salat tarawih mari kita junjung tinggi untuk menghormati keputusan yang ada di Surabaya. Ngoten nggih jadi itu. Ibu G, ngoten nggih, boleh silakan. Yun, G. Kalau bahasa yang tepat, kalau kita tujuan bahasa, alif lam istighfar itu harus takrif, itu harus disertakan, jangan diputus. Waalaikumsalam itu yang benar itu, nyambung itu. Waalaikumsalam putus itu. Berarti putus, tidak nyambung, tidak benar itu. Jadi ada wakofnya itu tidak boleh itu. Ya harus nyambung. Kenapa ada alif lam takrif istighfar itu masuk? Tidak boleh putus. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu boleh itu. Cukup itu itu yang boleh itu. Nambahi jawaban lebih itu mohon abilah atau tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi itu lebih baik. Ya. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Ngawali salam hukumnya sunnah. Tapi itu menjadi syiar, menjadi sunnah muakkadah. Asfis salam, sebarkanlah ini kepada sama-sama kita, itu syiar kita tuh. Ketemu sama muslim, hakul muslim kan gitu ada di Bukhari hanya 5 kalau nggak salah, tapi di Muslim ada 6 kan gitu. Hakul muslim ala muslim di Bukhari mengatakan khamsun, tapi di Muslim ada citun kan gitu. Satu di antaranya apabila ketemu saling salam tadi itu. Jadi salam itu hakul muslim. Dikuatkan dengan sebarkanlah salam. Nah, menjadi sunnah tapi menjadi muakkadah untuk penyiaran Islam. Itu salam perdamaian. Gak usah diterjemahkan macam-macam. Artinya salam juga begitu ya. Gak usah selamat pagi, selamat siang, sugeng injil, bukan. Itu namanya budaya. Arab punya budaya. Sobakul khairi itu budaya Arab ya. Masaul khairi budaya Arab. Naruka Said itu budaya Arab, sama dengan kita selamat siang, pagi, sore itu budaya Arab. Tapi Rasulullah ini syariat ibadah, bukan menggunakan sobakul khair, masaul khair. Tapi Rasulullah menggunakan assalamualaikum. Sudah semuanya menyeluruh sedunia dimanapun itu. Amerika semuanya juga dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini sudah ibadah ya harus kita kepada Rasulullah, jangan tambahi assalamualaikum koyo pinter-pinter, janganlah sudah itu. Assalamualaikum dalam memang ada baca assalamualaikum, memang ada ketemu Rasulullah assalamualaikum. Tapi yang umum populer assalamualaikum. Ngerti nggih? Boleh assalamualaikum, boleh itu. Tapi insyaallah yang kuat ya, yang lebih umum populernya assalamualaikum. Ngerti nggih, Bu ya? Jawabannya waalaikumsalam. Jangan diputus. Waalaikumsalam. Ngerti nggih jadi. Adab-adab salam sudah dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin kan, bagaimana salamnya yang benar itu bagaimana kan dibahas semuanya masalah salam. Orang yang berjalan memberikan salam yang duduk ya, jadi kan begitu caranya itu. Orang yang naik kendaraan berikan salam kepada orang yang jalan gitu. Jadi itu. Yang tua, yang muda berikan salam yang tua. Tapi kalau yang tua berikan salam itu lebih afdal, lebih baik, enggak apa-apa itu. Kan begitu caranya itu. Yang sedikit berikan salam yang banyak. Itu yang afdal begitu. Ada tuntunnya begitu salamnya di dalam Riyadhus Shalihin. Nonton G jadi. Monggo ada lagi silakan. G, monggo silakan. G. Adakah saudara-saudara kita ini banyak menggunakan wajah doi? Iya. Tapi tidak lengkap. Lah ya itu apa? Muslim itu bagaimana? Ya kalau dia nggak lengkap, sengaja nggak lengkap, itu kurangi doa itu. Kalau sengaja ya korupsi lah itu. Nggak hafal, ya dihafal no itu.
Ada yang pede aja, Allahu Akbar kabiro, dan seterusnya sampai sudah titik, nggak usah terus saja sudah, nggak usah dicampur-campur, nggak usah digadu-gadu, nggak usah itu. Ada sila-silanya kan ibadah itu. Jadi cukup Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya sudah titik, nggak usah terus saja. Ada ceritanya kan itu. Ada seorang sholatnya terlambat masbuk, Rasulullah sedang sholat, dia langsung masuk di masjid, kemudian Allahu Akbar baca tadi itu. Habis selesai Rasulullah menanyakan, ajib, saya takjub. Siapa yang baca? Saya Rasulullah. Begitu kamu tadi baca doa tadi, iftitah tadi itu, nyun sewu, pintu-pintu langit semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa ini penghormatannya itu. Itu bukan dari Rasulullah, dari sahabat. Tapi Rasulullah ada, hadis namanya. Bukan qaul Rasulullah, sabda Rasulullah, bukan fi'lur Rasulullah, tapi takrir Rasulullah. Rasulullah menyetujui merekomendasi. Itu hadis juga itu. Bukan Rasulullah tadi, iftitah tadi. Dari sahabat datang sholat terlambat. Dia masuk di shop, Allahu Akbar kabir. Setelah sholat dia saya ajib, takjub dengan bacamu tadi itu. Siapa tadi baca? Saya Rasulullah. Rasul berikan keterangan, begitu kamu tadi baca tadi, saya diperlihatkan oleh Allah, pintu-pintu langit dibuka semuanya. Bayangkan itu. Luar biasanya itu. Mau nggak silakan. Dan Yun Sewu itu sudah saya amalkan. Kalau saya Yun Sewu, saya suka sholat sunnah itu. Walaupun sholat taraweh tetap saya amalkan. Tarawih kan pendek-pendek aja. Senangnya kita kan yang pendek-pendek, pahalanya yang gede-gede ya besar, tapi yang pendek-pendek apa itu, yang lengkap. Oh, Allahu Akbar langsung Fatihah, janganlah itu. Ada pendek, silakan baca itu. Allahu Akbar kabiru kan enak pendek itu diamalkan. Ngoten nggih jadi. Jadi saya pikir kalau dia belum hafal, enggak ngurangi doa jadi itu. Ya, doa kok dikurangi jadi itu. Ya jadi itu. Tambah ditambah, dicampur-campur jadi itu. Janganlah ibadah jangan begitu. Kita ikuti ya contohnya lah, lebih aman, lebih hati, lebih insya Allah lebih selamat kita itu. Nggak buat aturan-aturan kita. Ngoten nggih jadi. Sampun, monggo silakan lagi barangkali ada, monggo silakan. Kalau ada yang dianggap penting monggo silakan. Sampun cukup? Napa? Masih ada raguan. Misal sholat tarawih yang awalnya ikhtiar. Nggih. Di sebagian jamaah ini kadang-kadang ada yang tidak mengikuti. Nggih. Di belakang. Nggih. Sholawat tidak ada tujuannya. Nggih. Sehingga kadang-kadang malah mengganggu. Ada yang ngomong. Nggih. Bagaimana? Ya suruh ngaji lagi lah, baca ini lagi. Di sini sudah ada. Ada itu misalnya. Hadisnya dua, dari Ibu Aisyah satu, dari sahabat Abu Hurairah satu. Dari Ibu Aisyah hadis fi'lul Rasulullah, dari Abu Hurairah fi'lul qaul Rasulullah itu. Ada dua hadis. Ya di itu. Dan ini di sini ada, hadisnya dua-duanya ada. Sahih di Muslim, ada itu Muslim. Tidak ada keraguan, sahih itu. Tidak ada cacatnya hadisnya, sahih semuanya itu. Satu dituturkan oleh Bunda Aisyah, perbuatan Rasulullah ketika sholat malam kan di bahasanya itu. Yaftadihu ya, dimulai dengan birokataini khafifataini. Kalau Rasulullah dalam sabdanya, jadi barang siapa yang sholat malam, yaftadihu. Mulailah dengan birokataini khafifataini. Man koma itu, man koma berasal koma, maksudnya koma apa? Koma sholatul lail itu, sholat malam. Ini luas, malam ini bisa malam taraweh bisa dan malam-malam yang lain. Bisa tahajud, ya, bisa sebelum tidur maupun sesudah tidur. Memang tahajud kalau kita lihat terjemahnya diartikan oleh imam dalam tafsirnya, diantaranya tafsir Al-Qurtubi mengatakan di sana tahajud itu adalah setelah tidur. Itu pembahasan dalam tafsirnya. Tapi makna tahajud diulas dalam bahasa kamusnya. Tahajud itu bukan pengertiannya khusus setelah tidur. Orang yang sengaja begadang malam itu dia bersungguh-sungguh itu tahajud itu. Walaupun dia tidak tidur, itu namanya juga tahajud dalam bahasan bahasa itu. Ngerti dia jadi itu. Dalam tafsirnya begitu, fatahajjat bihi nafilatan lak, itu tafsir Qurtubi mengatakan sholat malam sehabis tidur. Tahajud maknanya sehabis tidur. Insyaallah begitu. Nggih, jadi itu. Jadi pembahasan bahasanya kata itu. Demikian jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan dan kami jawab, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan penambahan ilmu, pencerahan bagi kita. Dan apabila ada kekurangan khilafan dalam kami menyampaikan dan menjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ada yang apa yang sampaikan benar, insya Allah kebenaran bukan dari saya, kebenaran hanya semata dari Allah. Jika khilaf dan keliru bukan dari Allah, tapi datang dari diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh masih belum selesai nggih. Oh nggih. Nggih baru masih salam nggih betul nggih. Gue pengen lagi nggih.